Gunakan akal sehat, gunakan akal pikiran untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Kali ini masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur. Kalau mungkin selama ini itu ada di dalam persidangan, tetapi ini di luar persidangan. Persidangan Gus Nur ini begitu unik. Kalau saya sih memberinya pemahaman bahwa ini sangat unik. Karena bukan saja intrik terjadi di dalam persidangan, tetapi ini juga terjadi di luar persidangan, sahabat-sahabat. Nah, intrik-intrik ini kan banyak sekali, sahabat-sahabat ya, yang terjadi. Nah, ini ada kawan-kawannya Gus Nur lah. Itu berdatangan pada saat melakukan sidang ketiga digelar. Nah, kali ini sahabat-sahabat, saya akan mencoba memperlihatkan seperti kondisi dan seperti apa sih yang dia inginkan mereka itu sampai jauh-jauh datang ke mana ya, ada yang dari Malang, dari mana, sudahlah, dia datang untuk menyaksikan persidangan ini. Ya, oke lah, kita pahami, kita maklumi bahwa memang ini sidang dibuka untuk umum. Tetapi yang saya mau mencoba menggarisbawahi dari sini, sahabat-sahabat, bahwa mereka-mereka ini memang sejak dari awal itu ada persepsi di kepala mereka bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur itu benar gitu loh. Sehingga membuat pernyataan-pernyataan mereka sampai pada ijazah palsu digiring-giring kepada pemalsuan, kemudian turunkan Jokowi. Nah, saya bilang di mana nyambung-nyambungnya ini orang-orang ya. Mungkin teman-teman juga sahabat-sahabat itu agak sedikit lucu. Dan ini juga saya sendiri juga lucu sahabat-sahabat melihatnya. Tapi tidak apa-apa sahabat-sahabat. Saya akan menyampaikan itu, saya akan mencoba memutarkan kembali seperti apa videonya. Dan mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata kepala negara tidak bisa membuat kejujuran tentang ijazah palsunya ini, maka itu adalah batal sebagai presiden. Jadi sudah tidak sah lagi, mereka ilegal karena tidak ada tuntunan dari harapan pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia mengharapkan pemimpin yang membawa ijazah palsu. Itu adalah tidak sah. Maka kita buktikan nanti ya sebetulnya presiden itu tahu diri, introspeksi diri, supaya generasi bangsa ini lebih pintar dan membawa martabat Indonesia yang normal dan mendapat ridho Allah akan tentrem. Jadi harapan generasi bangsa yang sakinah, mawaddah, warohmah, penuh berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Kiai Rafiq, FPI Semarang. Sekarang Kiai DPW Jawa Tengah, luar DPD Jawa Tengah, Front Pembela Islam, insya Allah. Amin ya Allah. Persaudaraan. Persaudaraan. Udah FPI aja lah. Iya. Sekarang Pak Syahabudin dari Temanggung, Majelis Suronya dari DPD FPI Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bahwa sidang ini selalu berbelit-belit, seakan-akan sidang untuk mengalihkan kebohongan supaya dilihat seakan-akan ada kenyataan. Maka sebenarnya sangat simpel, sidang itu cepat selesai, jaksa supaya segera membawa ijazah asli Jokowi kalau memang punya. Kalau tidak punya ya diselesaikan saja sidang ini. Apa percuma kita mengadakan sidang terus tapi nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi saya minta dari
Front Persaudaraan Islam Jawa Tengah supaya Jokowi memberikan ijazah aslinya kepada jaksa, dibawa ke ruang sidang supaya cepat selesai. Jangan berbelit-belit, nanti malah kacau negara ini kalau seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kuasa hukum sangat gembira, bahagia dan bangga ulama-ulama kita itu berkenan hadir mendampingi kami, hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Jadi ini merupakan pesan dari umat, dari rakyat bahwa ini kasus bukan hanya kasusnya Gus Dur dan Bambang Tri, tapi ini kasus umat, kasus seluruh rakyat Indonesia. Karena konsekuensi dari ijazah palsu ini bukan hanya terhadap Gus Dur dan Bambang Tri, tapi terhadap keabsahan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yakni Saudara Joko Widodo. Karena sebagai seorang presiden tentu harus memiliki legalitas dalam proses pencapresan, dan diantaranya adalah dulu harus setor ijazah yang sesuai dengan aslinya. Kalau sebelumnya itu belum sempat diverifikasi KPU, KPUD, misalkan KPUD Solo dulu khilaf, nggak meriksa aslinya. KPU RI khilaf, nggak periksa aslinya, seperti apa yang terjadi pada JS Saragi, Bupati Simalungun, yang baru ketahuan ijazah palsunya saat kemudian mendaftar menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Nah, mudah-mudahan kekhilafan itu bisa diselesaikan di sini, di mana presiden tadi betul membawa ijazah asli sendiri atau melalui jaksa saja, karena wakil negara kan dalam kasus ini adalah jaksa, bisa membawa ijazah aslinya. Yang kedua, kalau dulu gugatan ijazah palsu itu beban pembuktian secara perdata ada pada kami, pada penggugat, pada kuasa hukum. Karena ini kasus pidana, yang mendakwa kabar bohong adalah jaksa, maka yang harus membuktikan ijazah palsu itu bohong adalah jaksa. Dan cara untuk membuktikan bahwa ijazah palsu itu adalah kabar bohong, jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya, bukan menghadirkan temannya Jokowi, bukan menghadirkan gurunya Jokowi, bukan menghadirkan kepala SMP, SD, SMA-nya Jokowi. Karena kita tidak pernah meragukan Pak Jokowi punya teman, iya. Sekolah, iya. Punya teman SD, iya. Punya teman SMP, iya. Punya teman SMA, iya. Punya guru, iya. Nggak pernah kami ragukan. Yang kami ragukan ya di dalam dakwaan itu adalah Pak Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono dalam buku Jokowi Undercover. Ingat loh, yang dipersoalkan itu ijazahnya, bukan temannya. Maka kalau hari ini jangankan 2 atau 3 teman, mau 1000, 1 juta, 1 miliar teman Jokowi dihadirkan di dalam persidangan ini, tidak memiliki nilai pembuktian. Tapi dan yang paling penting agar energi kita tidak habis, ini saya lihat tadi ada tentara juga dikerahkan. Saya tadi udah bilang, Ustaz, harusnya kan tentara dikerahkan ke Papua untuk mengusir OPM gitu ya. Ini dikerahkan ke pengadilan ini. Apa tujuannya begitu? Kemarin juga lucu. Kasusnya tidak ada panggilan saksi, tapi ternyata saksi dikoordinir oleh kakak Iriana yang namanya Anto. Apa urusannya Anto itu dalam proses due process of law, dalam proses BAP? Jadi sekali lagi, saya tidak ingin kasus ini memalukan rakyat, memalukan bangsa. Jadi segera akhiri dengan cara kesatria. Kalau kita tadi Ustadz Alfian diminta kesatria, boleh dong gantian kita minta presiden kita kesatria untuk hadir membawa ijazah aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statementnya, saudara, nanti kita saksikan peradilan apakah hakim menggunakan haknya dengan memutus sebaik-baiknya, yaitu berdasarkan pasal 183 KUHP harus ada alat bukti dan saksi. Nah, alat buktinya ijazah asli nggak ada. Saksi menyatakan semuanya tidak lihat ijazah asli. Artinya Jokowi tidak punya ijazah asli. Lalu masa hakim memutus ijazah Jokowi jadi asli? Itu hakim apa nanti? Nah, kita lihat, saksikan. Mudah-mudahan hakim diberi hidayah oleh Allah. Ya, kita sangka baik kepada Allah, terutama kasihan sama hakim nanti, karena kata Nabi dari 3 hakim 2 masuk neraka. Nah, kalau dimutuskannya nggak benar, 3-3-nya masuk neraka. Jaksanya juga, semuanya juga. Oleh karena itu, hakim, kita sayang sama Anda, putuskanlah yang seadil-adilnya, yaitu menyatakan Jokowi ijazahnya palsu dan Jokowi diproses di impeachment, dan seperti tadi dikatakan Ustadz atau Kiai Rofi, Jokowi harus legowo, mengundurkan diri atau copot dari jabatannya. Oke, sahabat-sahabat ya, itu tadi beberapa komentar teman-teman Gus Nur yang hadir di persidangan.
Nah, kita sudah lihat ya. Nah, saya akan mencoba sedikit merefleksikan di video yang tadi itu, sahabat-sahabat ya. Begini sahabat-sahabat ya. Pernyataan orang itu kan aneh. Dia bilang andai kata presiden membuat kejujuran tentang ijazah palsunya. Kejujuran tentang ijazah palsunya. Nah, maksudnya apa? Kejujuran apa? Berproses di pengadilan. Dan yang berproses itu adalah pidana. Bukan perdata. Nah, ini ada bingung saya ya. Ya. Nah, di sini lagi-lagi teman-teman Gus Nur ini menganggap bahwa persidangan ini hanya sekedar untuk mengalihkan kebohongan. Yang jadi persoalan adalah, atau yang jadi pertanyaan warga, kebohongan apa yang mau ditutupi? Nah, supaya ini terang menderang, maka harus melalui persidangan. Kan begitu. Supaya ini jelas siapa yang keliru, siapa yang salah. Tunggu saja bagaimana sebentar hakim akan memutuskan. Nah, itu yang fair. Kan begitu. Jangan di luar persidangan bikin apa ya. Ini kan opini saja. Opini yang FPI buat di luar sana bahwa persidangan itu kebohongan, Jokowi itu bohong, kan begitu. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Nah, ya lucu lagi ini sahabat-sahabat ya, si pengacaranya Gus Nur, Syahid Ahmad Hosinuddin, bahwa kasus ini adalah kasus umat. Bukan saja hanya kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri. Yang jadi pertanyaan adalah umat yang mana yang pengacara ini yang dia maksud itu. Saya juga pikir-pikir umat yang mana ya. Saya juga tidak merasa terwakili kok. Ya lucu saja ya. Nah, ini lucu-lucuan saja yang terjadi di luar persidangan sahabat-sahabat ya. Dan yang terakhir adalah Egy Sujana. Saya kira ini sudah clear. Karena Egy Sujana itu mengeluarkan statement bahwa diharap atau diminta untuk Jokowi mengundurkan diri atau logo dimaksulkan. Nah, saya kira endingnya di situ bahwa mereka itu memang punya pikiran yang lain. Semuanya serba dipolitisasi. Baik agama atau apa, yang penting dapat momen, dapat sedikit isu. Isu kecil apapun itu bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk memuluskan niatnya itu tadi. Turunkan Jokowi. Nah, kan di situ saja. Kenapa sih repot-repot ini? Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Dan akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati. Gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu.